Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewanti, NIM 33321700052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai ujian tengah semester mata kuliah Embedded System atau sistem tertanam. Soal yang pertama yaitu, kita akan membuat diagram skenario. Kondisinya, push button 1 ditekan 1 kali singkat untuk menyalakan LED merah. Kemudian push button 2 ditekan dan ditahan 1 detik untuk menyalakan LED biru. Kemudian push button 1 dan 2 ditekan dan ditahan 2 detik untuk mematikan LED. Untuk skenario yang pertama, kondisi awalnya itu yaitu LED mati. Skenarionya, push button 1 ditekan 1 kali pendek kurang dari 1 detik. Dilihat di sini input PB1. Nah, ketika kita menekan PB1, dia dilakukan kurang dari 1 detik. Kemudian output LED merah akan menyala. Nah, ini sesuai dengan aturan yang pertama, yaitu push button 1 ditekan 1 kali singkat untuk menyalakan LED merah. Maka, ketika penekanan push button 1 dilakukan dengan singkat atau kurang dari 1 detik, maka LED merah dapat menyala. Kemudian untuk push button 2, input push button 2 ditekan 1 kali panjang atau lebih dari 1 detik. Nah, ini penekanannya lebih dari 1 detik. Nah, output LED biru dapat dilihat di sini akan menyala pada detik pertama. Karena sesuai dengan aturannya, LED biru ini akan menyala ketika penekanan push button 1 ditahan 1 detik. Kemudian untuk yang skenario kedua, kondisi awal LED masih mati. Skenarionya, push button 1 dan push button 2 ditekan 1 kali panjang. Input push button 1 dan push button 2-nya kita samakan. Nah, di sini ditekan 1 kali panjang, otomatis dia lebih dari 1 detik. Untuk hasil outputnya, LED merah dan LED biru berbeda. Pada LED merah, dia akan menyala pada awal penekanan push button 1. Karena dengan penekanan 1 kali singkat, dia dapat menyala. Dan untuk output LED biru, nah dia akan menyala ketika penekanannya sudah 1 detik. Kemudian untuk yang ketiga, kondisi awal LED mati, skenario push button 1 dan push button 2 ditekan berkali-kali pendek. Nah, kita samakan lagi input dari push button 1 dan push button 2. Di sini penekanannya 1 kali pendek dan berkali-kali. Nah, hasil outputnya dari output LED merah dan LED biru berbeda lagi. Karena pada output LED merah, detik pertama dia akan menyala karena dia dapat menyala dengan penekanan push button 1 setiap singkat atau kurang dari 1 detik. Berbeda dengan LED biru, dia hanya akan menyala jika push button 2 penekanannya 1 detik. Sedangkan di sini kondisinya adalah kurang dari 1 detik dan singkat berkali-kali. Otomatis output LED biru akan mati dan tidak menyala. Kemudian yang keempat, kondisi awal LED nyala. Kemudian skenarionya, push button 1 dan push button 2 ditekan dan ditahan selama 1 detik. Nah, penekanan push button dan push button 2 kita samakan. Penekanannya ini dia selama 1 detik. Nah, outputnya pun sama. Karena awalnya ini adalah LED-nya menyala dan dalam kondisi aturan yang tadi pertama kali saya bacakan, LED merah dan LED biru hanya akan dapat mati ketika penekanan push button dilakukan selama 2 detik. Di sini hanya dilakukan penekanan selama 1 detik, otomatis output LED merah tidak akan mati, tetap menyala. Begitupun dengan LED biru, dia akan tetap menyala dan tidak mati. Kemudian skenario yang kelima, kondisi awal LED menyala. Skenarionya, push button 1 ditekan selama kurang dari 1 detik. Di sini dilihat input PB1-nya penekanan dilakukan kurang dari 1 detik dan output LED merahnya dia tetap menyala karena penekanannya tidak dilakukan selama 2 detik, otomatis dia tidak akan mati. Kemudian untuk push button 2 ditekan selama 2 detik. Input pada push button yang kedua yaitu dia ditekan selama 2 detik. Outputnya yang terlihat adalah dia akan mati pada penekanan detik kedua. Ini awalnya dia menyala, kemudian dia mati pada penekanan detik kedua sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian
pada kondisi yang terakhir, nah di sini kondisi awalnya sama, LED masih menyala. Skenarionya, push button 1 dan push button 2 ditekan dan ditahan selama lebih dari 2 detik. Nah, di sini inputnya samakan PB1 dan PB2. Penekanannya dilakukan selama lebih dari 2 detik. Untuk hasil outputnya, output dari LED merah dan LED biru ini sama karena penekanannya dilakukan lebih dari 2 detik, otomatis ketika penekanan setelah 2 detik ini dia akan mati. Penekanan pada detik kedua pun dia akan mati karena sesuai dengan aturan yang ada. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk state chart dari bentuk kondisi dan skenario-skenario yang ada. Nah, di sini saya membuat state chart-nya berdasarkan aturan yang awal, kondisi off stable atau keadaan mati. Input pertama kali dilakukan ketika kondisinya mati. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Ada push button 1 dengan outputnya ada LED merah, push button 2 dengan outputnya yaitu LED biru. Nah, pada push button yang pertama, ketika input yang pertama kali kita masukkan adalah 0 dengan outputnya dia adalah LED merah, akan terjadi kondisi. Dua kondisi ini terjadi ketika inputnya kurang dari 1, maka LED merah akan menyala. Namun, ketika inputnya sama dengan 2 atau input di sini adalah definisi dari penekanan push button, maka LED-nya akan mati. Nah, untuk yang push button 2, ketika input sama dengan 0 dan outputnya adalah LED biru, akan ada dua kondisi sama seperti push button yang pertama. Inputnya ketika sama dengan 1 atau penekanan dilakukan selama 1 detik, dia akan membuat LED biru menyala. Sedangkan ketika input atau penekanan dari push button ini dilakukan selama 2 detik, maka LED-nya akan mati. Dan ketika sudah menyala ataupun mati, proses ini diakhiri. Next, selanjutnya ada flowchart. Nah, flowchart ini merupakan flowchart dari sebuah source code. Saya akan tunjukkan source code-nya. Nah, ini adalah source code dari program Interrupt. Kita akan membuat flowchart berdasarkan source code yang ada. Nah, pada proses ini, pada proses dimulai dengan main proses. Nah, pada interrupt ini terdapat main proses yang merupakan LCD clear, LCD print counter, dan LCD print E. Nah, ini adalah bentuk dari main proses dari source code yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian ada dua kondisi. Di sini ada output low dan high. Nah, output low dan high ini merupakan bentuk dari interrupt 1 dan interrupt 2. Dari setiap interrupt ini ada prosesnya lagi. Pada interrupt 1, prosesnya yaitu LCD set kursor 0,1, kemudian LCD print interrupt 1 dengan outputnya low. Kemudian pada interrupt 2, LCD set kursor 0,1, LCD print interrupt 2. Nah, kemudian untuk outputnya output high. Ketika interrupt ini telah dijalankan, maka hasilnya akan kembali lagi ke main proses. Ketika interrupt ini sudah berjalan, dia akan kembali lagi ke main proses ini, dan ini adalah main prosesnya. Selanjutnya, nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kita diperintahkan untuk pertama, menentukan kesalahan atau kekeliruan konkurent yang mungkin terjadi dari hasil eksekusi program di atas. Nah, ini adalah eksekusi dari source code konkurensinya. Kita dapat lihat untuk kesalahan konkurensi yang pertama, penggunaan buffer pada proses A dan proses B memiliki bentuk data perhitungan yang sama yaitu count. Sehingga pada kerja dari proses A dan proses B ini saat berjalan bersamaan, maka data pada buffer akan menjadi berantakan karena tidak adanya prioritas data yang dapat atau prioritas proses yang dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, nah ini adalah bentuk inisialisasi. Ada tail dan head. Nah, inisialisasi tail seharusnya yang benar adalah inisialisasi head. Nah, saya tunjukkan pada soal. Nah, di sini harusnya bentuk dari tail ini adalah inisialisasi head karena tail sudah berada di sini. Nah, ini merupakan bentuk dari
head. Nah, di sini ya, harusnya dia head. Maka jika dibenarkan, nah, dia akan menjadi inisialisasi head. Seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, tuliskan alternatif perbaikan source code di atas agar tidak terjadi kembali kekeliruan konferensi. Nah, untuk alternatifnya, kalau yang inisialisasi tadi kita sudah memecahkan, yaitu dengan menggantinya menjadi inisialisasi head. Nah, untuk penggunaan buffer ini untuk proses A dan proses B, kita dapat melakukannya dengan menambahkan pada setiap masing-masing proses, yaitu source code count mutex log dan count mutex unlock. Pada dasarnya, penggunaan source code ini digunakan untuk mengatur jalannya proses A dan proses B agar tidak saling bertabrakan dan agar berjalan sesuai urutan. Misalnya, ketika proses A sedang berjalan, maka proses A akan mengalami kondisi lock dan proses B akan mengalami kondisi block, sehingga proses B tidak akan dapat berjalan selagi proses A masih dalam keadaan lock. Namun, ketika proses A telah menjalani kondisi unlock atau telah selesai bekerja, maka proses B akan bergantian melaksanakan tugasnya dan berada pada kondisi lock. Begitupun sebaliknya, proses A ketika proses B berada dalam kondisi lock, dia akan mengalami proses block. Dan proses B akan berjalan sampai dia mengalami kondisi unlock, barulah proses A dapat berjalan lagi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.